Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan minggu yang kudus ini kita memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari nat pembimbing yang tadi, yaitu Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Bawa Alkitab ya. Bawa Alkitab juga gak apa-apa. Alkitab itu HP gitu ya. Yang penting jangan pas mendengarkan firman Tuhan jangan membalas SMS cowoknya dulu ya. Oke, kita baca Alkitab kita bergantian ya. Saya bacakan perikopnya dulu. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks ini, Yesus sedang naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Bukan orang lain ya, bukan orang lain, tapi murid-muridnya. Kurang lebih 3 tahun murid-muridnya bersama dengan Yesus. Ya, 3 tahun. Dan ini intensif pengajaran. Intensif itu artinya detail segala pengajaran yang dilakukan Yesus. Sambil makan pun Yesus mengajari mereka. Duduk pun Yesus mengajari mereka. Banyak hal yang Yesus ajarkan kepada mereka. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Yang mereka lihat, yang mereka rasakan ketika bersama-sama dengan Yesus yang adalah guru mereka. Artinya Yesus sebenarnya dari segi ini pengalaman sebenarnya mereka sudah mengenal Yesus, sang gurunya itu. Tidak perlu lagi diragukan tentang kuasa Yesus. Tidak perlu lagi. Karena apa? Karena kurang lebih 3 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka merasakan, termasuk merasakan 5 roti dan 2 ikan, ya kan? Tahu ceritanya itu kan? Coba bayangkan 5 roti dan 2 ikan bisa dibagikan kepada beribu orang dan masih tersisa, ya kan? Ada istilah lelucon mengatakan seandainya ada orang Batak di situ nggak ada sisa lagi, gitu katanya gitu. Pasti dibawa ke rumah itu katanya gitu ya. Nah itu lelucon saja. Nah, artinya yang kita ingin coba terapkan, yang coba ingin kita aplikasikan, coba kita bayangkan dulu ya. Yesus yang adalah guru sudah bersama-sama dengan mereka sekian tahun, tetapi pada kisah ini justru mereka ketakutan. Murid-muridnya ketakutan. Sementara sudah bertahun-tahun Yesus bersama-sama dengan mereka dan diajar segala hal, bahkan segala mujizat sudah mereka rasakan. Bahwa Yesus ini sangat luar biasa.
Tetapi dalam kisah ini, apa yang terjadi? Ternyata mereka lupa siapa itu Yesus. Makanya di sini dikatakan ayat yang ke 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Nah, tetapi Yesus tidur waktu itu. Ada yang bisa jawab, kenapa Yesus tidur? Jangan kalian membayangkan gini ya, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa tidur? Pernah nggak berpikir begitu? Siapa yang percaya Yesus Tuhan? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jangan malu-malu ya kan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Tapi kenapa bisa tidur? Nah, itulah kadang. Makanya saya berharap gereja ini dan cita-cita kami, gereja ini tidak hanya sebatas mengajarkan hal-hal yang praktis. Harus mengajarkan yang doktrin juga. Yang doktrin, yang ajaran, yang prinsip. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi sekaligus manusia. Ya, saya ulang ya. Yesus adalah Tuhan, tapi sekaligus manusia. Dari sononya sebelum segala sesuatu ada, Yesus adalah Tuhan. Tapi karena dia mengambil kemanusiaan, mengambil rupa menjadi manusia, jadi menambahkan kemanusiaan pada dirinya. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus memiliki dua natur. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Tapi kemanusiaannya itu ditambahkan ketika dia berinkarnasi pada 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya dia adalah Allah, gitu loh. Jadi pertama dulu ada apanya? Allah, kealahannya dulu ada. Kalau kealahannya sebelum segala sesuatu ada, dia adalah Allah. Tapi ketika ada tujuannya datang ke dalam dunia ini, ada tujuan tertentu, dia harus menambahkan kemanusiaan pada dirinya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Karena apa? Karena dia tidak bisa berkomunikasi dari kealahannya itu kepada manusia yang berdosa. Enggak nyambung, karena kita sudah berdosa, Allah adalah kudus. Bisa nggak bersatu kekudusan dengan keberdosaan? Tidak bisa. Makanya dia harus mengambil rupa menjadi manusia, supaya bisa mati tersalib. Kalau dia hanya sebatas kealahannya dipertahankan, dia kan nggak bisa mati. Karena kita mengatakan tidak ada kematian, tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian. Makanya ketika Yesus mati, kita mendapatkan pengampunan. Ya. Nah, kembali kepada sini, jangan bertanya-tanya dalam pikiran kita, kenapa Yesus itu tidur? Berarti itu berbicara soal kemanusiaan dia. Paham ya? Ketika Yesus tidur, itu berbicara soal kemanusiaan dia. Ketika dia lapar, itu berbicara soal kemanusiaan dia. Ketika dia menangis, pernah Yesus menangis kan? Berbicara soal kemanusiaan dia. Ketika Yesus lapar, berbicara soal kemanusiaan dia. Tapi ketika dia mengampuni dosa, berbicara soal kealahan dia. Berbicara soal akulah yang maha kuasa dan melampaui segala apa, berbicara soal kealahan dia. Jadi jangan disalib. Jangan disalib, sama seperti gini ya. Saya pendeta. Itu, saya pendeta. Tapi saya suka pemain badminton gitu, pemain badminton. Kalau kalian ingin melihat saya sebagai pendeta, jangan datang ke lapangan badminton. Sebaliknya, kalau kalian ingin melihat saya sebagai pemain badminton, jangan datang ke gereja. Terbalik gitu kan? Jadi kalau kalian ingin melihat saya sebagai pendeta, datanglah ke gereja. Kalau ingin melihat saya sebagai pemain badminton, datanglah ke tempat badminton. Bagaimana saya nge-smash, bagaimana saya tangkis, dan sebagainya. Supaya tidak disilang. Nah, demikian juga nanti kalau kita lihat teks ini, loh, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia tidur? Tadi kan? Itu kalian silang itu mainnya itu. Silang itu. Artinya kalau dia tidur berarti itu manusianya, kemanusiaan dia. Bukan, jangan langsung bilang kealahannya, terbalik itu silang. Begitu. Nanti kalau kalian lihat lagi, kenapa Yesus lapar? Itu berbicara soal kemanusiaan dia. Makanya sudah jangan silang mainnya. Paham ya? Makanya kalau kalian lihat di sini, Yesus tidur. Nah, kalian jangan kaget lagi. Makanya satu, pengen kasih pendalaman supaya kita sebagai orang Kristen tidak hanya asal-asal menjadi orang Kristen. Harus sungguh-sungguh mendalami pengajaran Alkitab itu. Nah, kembali kepada teks ini, sudah sekian tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi mereka lupa. Mereka tidak merasakan kuasa Yesus pada teks ini. Makanya Yesus mengatakan gini. Di sini ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya loh ya. Murid-murid yang datang. Bukan orang lain ya.
yang sudah bersekian tahun. Maka datanglah murid-muridnya membanguni dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa, katanya gitu. Padahal sementara sebelum-sebelumnya mereka sudah merasakan kuasa Allah, kuasa Yesus, melakukan banyak hal mujizat tanda-tanda. Tetapi di sini kita binasa, katanya. Berarti sesungguhnya mereka belum percaya dan belum mengenal Yesus sebenarnya. Yesus bilang ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Itu, ini jawaban Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu teks pembimbing tadi yang tadi kita baca. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Artinya di sini letaknya, apakah letaknya itu kemahakuasaan Yesus berkurang atau iman murid-murid yang berkurang? Di mana yang lebih tepat? Kuasa Yesus yang berkurang sehingga murid-muridnya bilang binasa, atau imannya murid-murid yang berkurang? Mana yang lebih tepat? Iman murid-murid yang berkurang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kembali kepada kita. Saya percaya kita yang ada di tempat ini sudah lama menjadi orang Kristen. Artinya sudah ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah lama itu. Sedangkan murid-muridnya kan cuma 3 tahun kan? Sudah lama itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masih ragu di dalam hidup ini? Aduh, aku khawatir dengan masa depanku, kata si Melinda. Nah, contoh kan? Aku takut dengan apakah nanti nilaiku bagus atau tidak. Banyak menjadi kekhawatiran kita. Atau mungkin yang sudah bekerja, aku takut dengan jodohku nanti baik atau tidak, kan gitu kan? Nanti dia kekerasan dalam rumah tangga atau tidak, contoh ya. Banyak yang menjadi keraguan kita. Tetapi jangan keraguan itu melupakan kita terhadap kuasa Yesus. Kan di sini kan saking besarnya badai itu kan. Jadi lupa Yesus itu loh, yang tadi sudah melakukan banyak hal. Terkadang kita begitu. Kalau kita semacam mendewakan kekhawatiran kita, atau mendewakan itu lebih apanya itu, semacam saking khawatirnya hidup kita, saking memandangnya kekhawatiran itu semakin kecil sebenarnya dalam hidup kita. Karena apa? Karena terlalu fokus kepada kekhawatiran itu. Ya saya sendiri banyak kekhawatiran juga kan. Saya sama istri aja diskusi singkat tadi. Itu ada perang di di apa, udah terjadi perang dunia ketiga hampir begitu kan. Di Iran, Amerika dan Israel itu kan kita ada kekhawatiran tersendiri. Nanti bensin, nah mungkin ini yang apa juga karena bensin tidak ada kan, karena dari sana kan Timur Tengah penghasil bensin kan, bahkan juga lebih ada lagi diskusi ringan, ada juga isu-isu tahun 2030 nanti akan ada apa, krismon gitu kan, katanya gitu kan, ayo saya bilang gini, berarti tanah kita sana itu kita tanam singkong aja, siapa tahu nanti tidak ada nasi sampai segitu, tanam singkong aja bisa, nanti kita bertahan hidup dulu sampai segitunya. Memang ada kekhawatiran tersendiri kan, tetapi jangan lebih memandang kekhawatiran itu, jangan semacam berpihak kepada kekhawatiran itu. Jadi kalau kita terlalu fokus mendewakan kekhawatiran itu, secara tidak langsung kita berpihak kepada kekhawatiran itu, bukan lagi berpihak kepada Allah. Nah, kalau kita semakin berpihak kepada kekhawatiran itu, yang terjadi apa? Iman kita semakin kecil, kita nggak percaya lagi kepada Yesus, sekalipun sudah banyak hal yang kita rasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang hadir pada saat ini, kita diharapkan, kita lebih melihat kepada Yesus, yang sanggup melakukan banyak hal itu. Kita harus lebih berpihak kepada Yesus, yang sanggup mengalahkan kepada segala kekhawatiran itu. Ada amin? Amin. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, yang sudah berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup, yang dalam persekolahan, pasti banyak kekhawatiran kan dek ya, Belinda. Tapi jangan terlalu berpihak kepada kekhawatiran itu. Jangan terlalu memandang, mendewakan kekhawatiran itu. Tapi lihatlah Allah yang lebih besar daripada masalah itu. Jadi kita bisa ngomong gini, masalah boleh aja ada dalam hidup ini, apa saja. Kan gitu toh? Tetapi lihatlah Allah yang lebih besar daripada masalah itu. Amin. Sehingga dengan itu kita bisa memandang Allah yang maha besar. Allah yang sanggup menolong saya.
Allah yang memberkati masa depan saya, Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Jangan kita seperti murid-muridnya yang dalam teks ini sudah merasakan banyak kuasa Yesus. Tetapi pada teks ini, mereka karena saking berpihak kepada masalah itu, saking berpihak kepada badai itu, akhirnya melupakan Yesus yang ada di samping dia. Di samping dia loh. Di samping dia. Lupa Yesus. Lupa terhadap kuasa Yesus. Jangan kita seperti itu. Jadi mulai saat ini, mari kita senantiasa berharap kepada Yesus. Masalah akan semakin hari kecil-kecil. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Dalam teks, dalam Heidelberg tadi dia kata Yesus tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Yesus. Tidak akan yang dapat kita memisahkan dari kuasa Yesus. Pandanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Supaya kami tidak takut lagi, tidak goyah lagi. Karena Yesus senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada liturgos.